Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Devi Puspita. Gimana kabar kamu akhir-akhir ini? Gimana perasaan kamu akhir-akhir ini? Jika semuanya berjalan dengan baik, jika beberapa hal berjalan dengan baik, semoga itu bisa menjadi alasan untuk kamu semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika beberapa hal ternyata kamu menemukan kesulitan dan sedang mengusahakannya menghadapi ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, semoga itu juga bisa meningkatkan rasa syukur dan juga melapangkan hati agar semakin kuat juga ke depannya. Karena ujian, tantangan yang hadir dalam kehidupan kita itu hadir untuk menguatkan diri, untuk memberikan pelajaran-pelajaran baik yang akan kamu sadari dan kamu syukuri. Alhamdulillah, gak kerasa sebentar lagi juga kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Momen-momen lebaran yang berarti sebagian besar adalah momen untuk kumpul keluarga. Kumpul keluarga besar mungkin dari kampung, terus kemudian kumpul di satu tempat dan saling ketemu satu sama lain setelah apalagi 2 tahun kemarin ya kita tidak diizinkan untuk mudik karena corona. Bagi beberapa orang, momen-momen kumpul keluarga adalah momen-momen yang ditunggu. Tapi bagi beberapa orang juga, momen kumpul keluarga adalah momen yang bikin cemas, bikin khawatir. Karena apa? Karena bagi beberapa itu, barangkali kumpul keluarga bukan kumpul untuk silaturahmi, terus kemudian berbagi cerita yang bahagia, kemudian yang menimbulkan suasana hangat, bercanda seperti itu, atau menyampaikan rindu dan sebagainya. Namun bagi beberapa orang, momen kumpul keluarga adalah momen di mana waktunya membandingkan antara keluarga A, keluarga B, kemudian membandingkan anak A dan anak B, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang kamu sendiri mungkin udah tahu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kumpul sama keluarga besar. Apa salah satunya? Misalkan, kok kamu umur segini belum nikah sih? Padahal bude dulu di umuran kamu tuh udah punya anak 1. Coba lihat, anak om aja tuh udah bisa beliin orang tuanya motor, udah bisa beliin orang tuanya sapi. Masa kamu kerja bertahun-tahun di luar kota gak ngasih orang tua apa-apa? Dan beberapa topik pembicaraan lain yang gak bikin nyaman hati. Misalkan body shaming, kok kamu sekarang gemukan sih? Kok kamu dari dulu badannya gini-gini aja, gak gemuk-gemuk? Dan berbagai macam omongan nyakitin lainnya. Dan untuk kamu yang sekarang merasa cemas karena takut menghadapi berbagai macam pertanyaan yang bikin kamu merasa gak nyaman, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu? Jadi untuk kamu, kita perlu ingat ya, bahwa kita itu gak bisa mengendalikan omongan orang tentang diri kita gak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah reaksi kita terhadap apa yang mereka katakan. Jadi kalau misalkan ya, kamu mendapatkan pertanyaan yang bikin kamu gak nyaman, atau topik pembicaraan itu bikin kamu gak nyaman, kamu bisa bilang ke diri kamu bahwa barangkali paman, bude, atau siapapun, keluarga besar kamu yang lainnya, atau bahkan orang tua kamu, seperti itu bisa jadi karena mereka tidak punya topik pembicaraan tertentu dengan kamu, sehingga mereka asal membicarakan sesuatu. Yang penting suasana rumah, suasana perkumpulan itu hidup, karena tujuan mereka adalah pengen ngobrol sama kamu. Kamu bisa mikir kayak gitu agar perasaan kamu merasa tidak terserang. Kamu perlu tahu, kamu perlu ingat bahwa apa yang orang lain katakan tentang diri kamu, apa yang orang lain bicarakan nanti, itu berada di luar kendali kita. Yang dalam kendali kamu apa, fokus pada itu aja, dimana yang jadi fokus kita adalah mengendalikan reaksi kita, reaksi perasaan kita terhadap apa yang mereka katakan. Kemudian yang kedua, mereka kenapa membicarakan seperti itu? Mungkin mereka gak tahu ya, atau gak peka barangkali kalau apa yang mereka tanyakan atau topik pembicaraan mereka ini menyinggung kamu, karena mereka taunya kamu biasa-biasa aja, padahal mereka nggak tahu aja sebenarnya kamu agak nggak suka dengan topik pembicaraan itu. Jadi it's okay buat kamu untuk speak up, tentu dengan cara yang baik, bukan dengan cara marah-marah. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, barangkali mereka nggak tahu kenapa mereka berulang kali melontarkan pertanyaan itu, karena mereka nggak tahu kalau sebenarnya kamu tuh nggak nyaman. Yang mereka tahu adalah apa yang terlihat, kamu terlihat baik-baik aja, kamu terlihat biasa aja, atau bahkan hahaha kayak gitu. Jadi mereka pikir
nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu merasa terganggu, nggak apa-apa kalau kamu mau menyampaikan. Lalu selanjutnya kamu perlu ingat bahwa tujuan kamu berada di situ, kumpul sama mereka adalah untuk silaturahmi bareng mereka, untuk menjalin hubungan yang nggak setiap hari kamu ketemu sama mereka. Jadi karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain, kita belajar untuk melihat dengan cara pandang lain, kita belajar untuk melihat dengan titik fokus yang lain, bukan dari kita yang merasa tersakiti karena dibombardir dengan pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman, tapi kita bisa lihat dari sudut pandang lain. Kita di sini untuk menjalin hubungan silaturahmi, kita berkumpul dengan mereka itu untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, seperti itu. Terus opsi lain, daripada mereka membicarakan tentang topik pembicaraan yang bikin gak nyaman, kamu bisa menggiring topik pembicaraan yang lain dengan kamu ngajak ngobrol mereka, tanya keseharian mereka apa, hal-hal yang wajar untuk dibicarakan lah ketika kita kumpul sama keluarga besar, hal-hal yang bikin suasana menjadi lebih nyaman, hal-hal yang membuat suasana menjadi lebih hangat. Karena momen ini adalah momen berharga di mana kita kumpul itu gak setiap hari, dan lagi yang paling penting itu bukan apa yang mereka katakan tentang diri kamu, tapi bagaimana yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri. Karena value kamu, nilai kamu itu tidak ditentukan dengan omongan mereka. Kamu bahagia atau tidaknya bukan ditentukan oleh omongan mereka, tapi kamu happy menikmati lebaran nanti atau tidaknya, itu bisa jadi pilihan kamu sendiri. Karena nanti kamu bisa enjoy, kamu bisa menikmati lebaran nanti kumpul sama keluarga atau tidak, itu bisa diatur dari cara kamu melihat situasinya, cara kamu memaknai apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan nanti. Jadi seperti itu teman-teman, semoga ini membantu untuk mempersiapkan mental kamu menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau topik pembicaraan yang mungkin kamu takutkan saat ini, sehingga nanti ketika ngobrol atau kumpul sama keluarga besar, kamu sudah bisa menghadapinya dan kamu bisa menikmati lebaran nanti dengan penuh sukacita dan juga rasa hangat kumpul bareng keluarga. Jadi seperti itu ya, semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di Another Podcast bersama aku Devi Puspita. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga istiqomah dan juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.